Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam podcast tentang persahabatan ini. Dan pada kesempatan hari ini, tajuk kita adalah takabur mesti dikubur. Sahabat podcast, sifat angkuh, takabur dan membangga-banggakan diri merupakan sifat paling dibenci di dunia. Sahabat semua pasti setuju dengan ini. Pantaslah sahabat bila Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan bahwa sifat-sifat ini adalah penyakit paling berbahaya bagi manusia. Pasalnya sifat ini tidak hanya merugikan bagi si empunya saja, tapi juga bisa menyebar meluas ke siapa saja yang dekat dengannya. Bila keangkuhan sudah bersarang nyaman di dalam hati seseorang, maka terhadap orang lain dia akan memandang remeh dan rendah. Nah sahabat, bila kesombongan sudah tertanam subur di dalam hati seseorang, maka orang lain akan dipandangnya sepele, tidak berdaya dan kecil. Nah, bila seseorang sudah akrab dengan sifat membangga-banggakan dirinya, maka ia akan terkesan sering menyakiti orang lain dengan ulahnya yang despotik. Begitulah kira-kira sahabat, tiada keburukan yang layak dipelihara, termasuk di dunia persahabatan yang kita bangun saat ini. Sahabat, perlu sekali kita berjalan-jalan ke dalam hati kita masing-masing. Kemudian kita memeriksa, adakah benih-benih sifat buruk itu tertanam di sana. Bersyukurlah bila tidak menemukannya, dan bersedihlah sejenak bila ternyata ada, kemudian segeralah berubah. Tidak ada kata tidak. Sifat itu memang harus diberantas dan dimusnahkan segera. Nah sahabat, mirisnya yang paling sulit dilakukan adalah bermuhasabah diri atau introspeksi diri. Banyak orang yang sudah nyata sifat sombongnya, tapi tidak pernah mau mengakui. Katanya, ya wajar-wajar aja, wong saya yang punya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada juga yang menghambur-hamburkan harta, saking sombongnya, menyumbang sambil menyakiti hati orang yang menerima, seolah dia benar-benar ingin bersedekah. Na'udzubillah. Sahabat, kesombongan itu adalah pakaian Allah. Kalaupun kesombongan atau kebesaran diri itu layak disematkan, maka hanya kepada Allah sifat itu pantas disandangkan, bukan pada yang lain. Makanya sahabat, di dalam Asmaul Husna ada satu nama Allah yang menggambarkan sifat ini. Sahabat pasti tahu? Ya, betul banget. Al-Mutakabbir. Ya, memang Allah pantas menyandang dan memakainya sahabat. Kepunyaan Allah apa saja yang ada di bumi ini. Tidak hanya di bumi, seluruh planet-planet lain bahkan yang belum diketahui oleh manusia, seluruhnya adalah milik Allah. Allah yang menciptakan dan yang akan menghancurkan semua itu kelak. Maka Allah sangat membenci manusia yang menyombongkan diri. Oleh karena itu Allah sediakan tempat pasti untuk mereka. Iya, tempat untuk orang yang menyombongkan diri, yaitu neraka. Dan di sana ada api yang menyala-nyala. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan, dalam hadisnya Rasul berkata, tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombongan, meski sekecil biji zarah. Apa itu artinya sahabat? Nah, kelak hanya ada dua tempat bagi manusia, surga dan neraka. Jadi kalau surga sudah menolak, maka pasti yang akan menjadi tempat kembalinya adalah neraka, tempatnya segala siksa. Lagi pula sahabat, apa sih yang pantas disombongkan? Kekayaankah? Kesuksesan? Keelokan paras? Atau kesempurnaan anggota tubuh? Tidak ya. Semua itu Allah yang menciptakan, sama dengan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kelak bisa saja Allah mengambil atau menguranginya.
meski tanpa izin dari manusia. Bukankah semua itu memang titipan Allah? Ya, Allah memang punya hak untuk itu. Jadi tidaklah pantas sahabat bagi kita semua, bagi manusia untuk sedikit pun menyimpan kesombongan, apalagi sempat menyakiti hati orang lain. Maka mari kita introspeksi diri kita, mari bersama kita bangun persahabatan yang indah, steril dari sifat takabur yang mesti kita kubur. Baik sahabat, itulah tadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita perdengarkan. Dan seperti biasa dipersilakan kepada sahabat untuk berbagi kepada sahabat kita yang lainnya supaya bisa menjadi ladang amal untuk kita bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.